Nah, ini ya saya bilang lingkaran kehancuran. Kenapa lingkaran kehancuran? Ya pertama mau income pas-pasan, ya mau income lebih kalau kita nggak bisa mengelola keuangan atau manajemen, ya pasti uangnya itu atau income itu hanya cukup untuk kebutuhan hidup. Ya. Akhirnya apa? Ya tidak bisa punya aset, nggak bisa punya investasi, nggak punya tabungan. Ya. Terus kalau akhirnya nggak punya, selalu habis, ya kan? Akhirnya juga tidak punya yang namanya passive income, gitu. Karena nggak punya passive income, ya udah akhirnya nggak punya tambahan. Akhirnya bulet aja di income pas-pasan. Nah, ternyata ini itu asal muasalnya dari sini, teman-teman. Ini saya belajar ya. Keputusan kita sekarang itu adalah keputusan yang kita ambil dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Coba teman-teman ingat ya, kejadian sekarang itu apakah benar keputusan 5 sampai 10 tahun yang lalu. Jadi dari pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter sama nasib gitu. Wah, nasib saya memang kayak gini ya, jadi nasib pas-pasan ya. Kalau saya biasanya lihat di mana itu di truk-truk itu kan nasib nggak duwe gitu ya kan, bener nggak sih, pernah baca nggak gitu ya, namanya nasib gitu kan, nasib pas-pasan ya gitu. Nah teman-teman, saya ada baca sebuah buku ya, bagus gitu ya. Tahu nggak, ternyata manusia itu adalah bagian dari peradaban ya. Jadi kita lihat dari peradaban ya, kumpulan-kumpulan dari nasib, senasib bukan senasib, dari nasib gitu ya. Ada yang nasibnya jadi kontraktor, ada yang nasibnya jadi direktur, ada yang nasibnya naik mobil, ada yang nasibnya naik motor, ada yang nasibnya naik bis, ada yang nasibnya pas-pasan tadi ya kan. Ya, itu semua peradaban manusia. Pernah nggak sih teman-teman di sini bertanya, kenapa kita ini punya nasib yang berbeda-beda? Gak usah jauh-jauh deh, kita sama tetangga, kita sama saudara aja. Kenapa sih saya sama saudara ini punya nasib yang berbeda-beda? Padahal kita ini udah lahir dari keluarga yang sama, didikan yang sama, terus orang tua yang sama. Kenapa sih kita punya nasib yang berbeda? Oke, karena mungkin punya karakter yang berbeda. Oke, terima kasih Mbak Nana. Ada lagi Pak Triarsi, karena keputusan kita sendiri ya, betul ya. Saya jangan ditinggal tidur ya, yang off kamera ya. Gitu, nanti moro-moro saya ditinggal tidur ya. Pilihan yang salah, kayak kebiasaan hidup berbeda, beda pilihan peringkat. Contohnya Bea versus MDET, benar-benar ya. Benar ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kita tuh punya nasib yang berbeda? Ya, karena setiap manusia itu punya karakter yang berbeda, gitu ya. Nah, karakter inilah yang menentukan nasib tertentu. Gitu loh, kok bisa Mbak Ewet ya, karakter itu bisa menentukan nasib nih. Saya kasih contoh nih ya. Gitu. Teman-teman tahu Mike Tyson nggak? Yang laki-laki di sini ya, yang kelahiran tahun generasi X, generasi baby boomers tahu ya, Mike Tyson ya, tahu ya. Oh, Mas Oji tahu. Coba ya teman-teman bayangin, silakan di chat. Kalau misalnya Mike Tyson tuh sekarang kan tuh pensiun tuh, ya kan, terus dikabarkan bangkrut, ya. Kalau dia ngelamar jadi banker, kira-kira menurut teman-teman ya sebagai HRD di sini, itu diterima atau enggak? Ayo, kalau Mike Tyson ngelamar, bayangin, jadi banker. Nah, tuh. Mbak Nana enggak, ya benar. Ya benar, bayang enggak ya? Ya Mbak Kesi bilang enggak, ya kan? Apalagi enggak. Kira-kira nih teman-teman yang bilang enggak, kenapa sih Mike Tyson kalau ngelamar jadi banker, ya seorang bankir, ya dia tidak diterima. Padahal kalau kita kerja di bank, itu kan harus punya, salah satunya gini, harus punya circle yang bagus kan, untuk orang-orang menaruh uangnya di bank tersebut kan. Nah, Mike Tyson kan banyak tuh followernya, ya kan? Dari IG, FB, ya mungkin Twitter kalau dia punya medsos kan banyak. Gitu. Terus kenapa sih dia tuh padahal followernya banyak, gitu? Kenapa nggak diterima? Bukan ahlinya. Oke, Mas Heri ya, bukan ahlinya. Bener. Ya, salah satunya kenapa? Karena kalau misalnya HRD-nya itu dia nanya, terus si Mike Tyson-nya nggak enak hati, ya bisa digibeng ya, gitu. Atau digigit telinganya, ya kurang sabar. Ya, karena apa? Kan kalau kita kerja di bank kan awalnya kan harus jadi CS, jadi teller dulu, ya kan? Bayangin aja kalau CS kan harus sabar, ya. Harus mau dikomplain.
ya orangnya wis nggak berani ya kan sama Mike Tyson. Marah apa ada yang nggak enak hati sedikit, nanti mungkin customernya langsung dipukulin, ya ditinju seperti itu. Nah itu kan sudah apa? Sudah karakter. Nah apalagi ada gini ya, usai insiden gigit tangan Mike Tyson jadi followernya Suarez. Banyak yang bilang bahwa mengubah karakter itu susah, ya benar. Mengubah karakter itu susah. Kenapa? Karakter itu dibangun dari kebiasaan. Kebiasaannya Mike Tyson ini adalah kegiatannya dia kan berulang-ulang latihan tinju. Ya, akhirnya karakternya berubah menjadi seorang petinju. Seperti itu teman-teman. Jadi kebiasaan adalah kegiatan jangka panjang yang selalu kita ulang-ulang. Gitu. Jadi kebiasaan yang terus diulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Makanya banyak orang yang bilang susah mengubah karakter. Memang benar susah. Tapi apakah tidak bisa? Bisa. Sedangkan kebiasaan waktu pertama kali si Mike Tyson ini memutuskan menjadi petinju, itu dia memutuskan dari tindakan. Oh, mungkin dia punya cita-cita ya dulu, saya menjadi petinju. Kebiasaan itu dari tindakan. Nah, tindakan sendiri dasarnya itu dari pikiran. Sebelum terciptanya pikiran, ini yang paling dasar banget ya teman-teman, adalah perasaan. Perasaannya ada hubungan dengan spiritual. Nah, karena kita sekarang ngomong tentang uang, nah bagaimana sih perasaannya teman-teman ketika mendengar kata uang? Apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah biasa-biasa? Nah, itu perlu dirasakan gitu. Perasaan teman-teman bagaimana ketika mendengar kata kaya, menjadi kaya, banyak uang gitu, mengelola uang, nilai uang gitu. Ada orang yang begini, ketika dia perasaannya tentang uang ya, wes gak usah banyak uang ya, yang penting kita ngumpul. Ada yang seperti itu diajarin, ya kan, itu kan akhirnya masuk ke dalam bawah sadar, ke dalam pikiran gitu. Ada yang pikirannya atau uang, ibaratnya uang itu jahat gitu. Akhirnya ketika dia mau mencari uang yang banyak, ya kan, dia tidak bisa mencapai uang yang banyak gitu. Ya kenapa? Karena dia kan uang itu jahat ya. Orang kaya itu jahat. Seperti itu mindset atau pikiran, perasaannya sudah tertanam. Jadi hati-hati ketika teman-teman itu ngomong sama anak, karena ini kebentuk ya. Jadi perasaan atau alam bawah sadar ini kebentuk dari kita waktu masih kecil gitu. Dan itu self talk kita yang sering-sering kita ulang gitu. Ya, itu perasaan kita. Ya, itu yang paling penting sebelum kita mengelola keuangan gitu. Ya, apalagi kira-kira di sini mungkin teman-teman ada yang cerita. Ini saya ada contoh ya, real gitu. Ya. Ada seorang anak, ya, dia itu ketika mencapai penghasilan tertentu dia tidak bisa. Dia notok di penghasilan 10 juta. Gitu. Ya, kenapa? Mau naik di atas, berusaha kayak apapun, dia ingin mempunyai penghasilan di atas 10 juta itu tidak bisa. Ternyata waktu masih kecil, ya, dia beranggapan bahwa nilai 10 juta itu sudah banyak. Gitu. Jadi 10 jutanya itu banyak. Gitu. Terus ada lagi yang, nah ini ya, biasa nih buat ibu-ibu ya, ini juga koreksi buat saya ya. Ketika anak meminta sesuatu, kita bilang, jangan mahal, mahal, gitu. Mungkin di zaman kita yang sekarang 100.000 itu mahal, ya. Tapi 10 tahun lagi di zamannya anak-anak 100.000 itu bisa seperti 1.000 yang sekarang, gitu. Kalau kita bilang mahal, ya kan, nah nanti kasihan anak-anak yang kedepannya, kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman ketika kita berperasaan, ya, mempunyai pikiran atau ya ini pikiran dan perasaan ya tentang uang, ya itu harus diluruskan dulu. Karena kita ini teman-teman tahu nggak sih, kita ini ditakdirkan semuanya untuk menjadi orang kaya loh. Kenapa? Supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, untuk bersedekah ya. Seperti tadi yang Pak Alan bilang kan, yang ketika ada penghasilan masuk, hal yang utama adalah 10%-nya untuk charity. Ya, itu udah di mana-mana. Berarti kan kita harus menjadi orang kaya. Gitu. Nah, ketika saya ngomong jadi orang kaya, nah itu perasaannya teman-teman gimana? Senang, biasa, sedih, atau marah, gitu, atau langsung menolak. Nah, itu perlu teman-teman
refresh ya, harus mencari kenapa. Ya, gitu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya pilihan. Dia mau menjadi apapun pilihannya. Ya, setiap pilihan itu punya konsekuensi. Gitu. Kita punya uang sedikit itu, ya masalahnya tetap. Ya, kita punya uang banyak juga, masalahnya juga ada. Ya, gitu. Ya. Bagaimana sih caranya pengen punya uang yang banyak? Nah, silakan yang teman-teman di sini bisa bertanya ke pengundangnya bagaimana sih punya penghasilan, ya. Setelah itu mindset untuk bagaimana kaya, ya kan? Kita akan ada edukasi tentang literasi keuangan, gitu. Kenapa sih kita harus terus-terus kasih edukasi tentang keuangan? Biar racun-racun yang bukan racun ya, perasaan negatif, perasaan sedih yang sudah tertanam dari dulu yang ada di teman-teman ini bisa berkurang gitu. Dibuang menghilang tidak mungkin karena apa yang sudah masuk di dalam otak ya sudah dia tertanam. Adanya gimana caranya untuk menghilangkan? Kita menambah input-input yang positif tentang uang, ya kan? Kalau jadi ini misalnya di sini ya ke bawah ini tentang hal negatif tentang uang. Ini kita input terus ya. Jadi ini kan makin turun, semakin turun, semakin turun. Ini kan kita input terus. Jadi kita pikiran kita, perasaan kita fresh lagi ya tentang bagaimana kita mengelola uang. Ya, uang kita berpikirnya sudah sesuatu yang baru, sesuatu yang baik. Terakhir ya buat saya ya. Jadi kesuksesan dalam mengelola uang ya itu tidak ada hubungannya apakah Anda tahu tentang nilai uang atau tidak. Ya. Ini hanya tentang perilaku. Ya. Karena orang yang cerdas sekalipun, orang yang kaya sekalipun, kalau dia tidak tahu dan perilakunya tidak dirubah, ya tetap aja dia akan susah mengelola keuangan. Gitu. Ya tadi teman-teman lihat kayak Matt Tyson itu kan uangnya banyak tuh ya. Nah, tapi karena perilakunya, ya akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Oke, sekian dari saya, sharing saya. Intinya, teman-teman, kita semua kembali lagi ke pikiran kita dan perasaan kita, bagaimana kita melihat uang itu sendiri, nilai uang itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.